stunting itu terjadinya kan tidak secara tiba-tiba. Halo Sobat Keren, balik lagi di Podcast Keren. Waktunya ngobrol santai bareng orang-orang keren. Dan discuss room kita kali ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa keren. Siapa lagi kalau bukan Mbak Dewi Hardianti, SST. Halo Mbak Dewi. Hai Sobat Keren. Iya. Nah, Sobat Keren, Mbak Dewi ini adalah bidan desa di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Iya. Nah, mungkin jangan-jangan Mbak Dewi masih ada nih Sobat Keren yang belum tahu sebetulnya bidan desa ini apa sih Mbak Dewi? Oh, bidan desa adalah bidan yang ditugaskan di desa tentunya. Ya, lebih ke khusus aja. Jadi SK-nya itu tertulis bahwa bidan desa di desa apa gitu. Jadi kalau secara tugas fungsi ini mirip dengan mirip dengan bidan pada umumnya. Betul. Hanya saja ini spesifik bertugas di desa. Betul sekali. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin bidan dengan BKKBN, ini mitra yang erat banget ya Mbak ya. Ini sangat. Bidan ini bisa dibilang ujung tombaknya BKKBN dalam menyelenggarakan program-program gitu. Yes. Nah, sejauh apa sih Mbak sebetulnya kolaborasi antara bidan desa dengan BKKBN sebetulnya? Kalau dibilang jauh banget ya, karena udah dari tahun berapa ya tentunya, tapi banyak program yang berkaitan dengan BKKBN, antara BKKBN dan bidan. Dari mulai KB, terus apalagi ya yang dulu perlindungan anak dan perempuan itu juga terkait sama bidan kan. Terus yang lagi hits banget nih, yang lagi hangat-hangatnya, lagi hot-hotnya itu soal stunting. Iya, Presiden juga mencanangkan ini untuk penurunan stunting. Betul. Harus segera gitu ya. Tapi jangan-jangan juga nih Mbak Dewi, masih ada Sobat Keren yang lupa sebetulnya stunting itu apa Mbak Dewi. Oke, kita ingatkan bersama-sama ya. Betul, harus nih. Harus selalu kita ingatkan. Itu ingat-ingat ya teman-teman. Yes. Jadi stunting itu adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsungnya lama gitu. Jadi biasanya orang pada umumnya tahu stunting itu adalah pendek. Padahal tapi nggak semua yang pendek itu stunting. Atau kalau nggak, orang taunya stunting itu kurus. Nggak semua yang kurus itu stunting. Jadi stunting itu simple pengertiannya, tapi pengaplikasiannya agak banyak ya. Maksudnya itu dalam arti harus betul-betul untuk menegakkan diagnosa bahwa anak tersebut stunting itu perlu pemeriksaan yang banyak, penunjang yang banyak untuk menegakkan diagnosa bahwa anak tersebut stunting. Tapi stunting itu adalah kekurangan gizi kronis pada anak, gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Dan gitu. itu harus melewati proses screening yang panjang. Iya. Nah, kalau kita melihat fenomena stunting di Provinsi Lampung ini seperti apa Mbak sebetulnya yang terjadi saat ini? Sudah terjadi penurunan yang cukup banyak. Terakhir itu mulai dari 2019 sampai 2023 ini banyak banget. Sampai kalau nggak salah ya, itu sampai 4% loh turunnya gitu. Jadi sudah ada penurunan yang signifikan ya. Sangat signifikan, artinya kan peran yang kita lakukan selama ini berpengaruh gitu. Nah, kalau karena kan tadi banyak sekali masyarakat yang masih berpikir bahwa stunting itu pendek, stunting itu kurus gitu. Dengan singkatnya mendiagnosis seperti itu. Tapi sebetulnya indikator dari stunting itu apa saja Mbak untuk bisa menyebutkan bahwa anak ini stunting gitu? Sebenarnya untuk stunting itu pokoknya adalah tinggi badan per umur. Jadi kalau tinggi badannya tidak sesuai sama umur yang ada di kurva pada buku kesehatan ibu dan anak atau KMS kita sebutnya dulu, sekarang kan ganti dengan kesehatan ibu dan anak, atau bisa kita lihat ini udah dibawa contohnya. Jadi ini ada beberapa kurva kan, untuk anak laki-laki dan perempuan kan berbeda tuh kurva indikatornya, dan untuk kurva pertumbuhannya pun beda-beda. Kalau yang perempuan kan ada yang warna pink, kalau laki-laki untuk yang warna biru gitu.
Jadi stunting itu untuk tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Di sini ada banyak banget soalnya tabel-tabel yang harus diisi, kayak misalnya nih berat badan menurut umur. Ini berat badan itu untuk diagnosa wasting atau kurus atau sangat kurus gitu kan, jadi macam-macam gitu loh. Karena yang kurus belum tentu stunting, dan stunting tadi kita bilang adalah tinggi badan menurut umur, bukan berarti yang tinggi juga tidak mungkin stunting. Karena perbandingannya adalah melihat umur dengan tinggi badan dengan iya berat memang badan. iya, tapi yang harus menjadi patokan adalah kemampuan anak tersebut. Jadi kita harus screeningnya kan, tadi kita sama-sama tahu ya harus melewati banyak screening. Nah, screeningnya itu termasuk dalam tumbuh kembang anak, apakah sesuai dengan umurnya. Contoh misalnya anak ini, ada anak nih 5 bulan, pada anak 5 bulan 6 bulan harusnya sudah bisa duduk, kok ini belum bisa duduk. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa nih? Apakah termasuk ciri-ciri dalam ada stunting? Merujuk kepada gejala stunting gitu. Kita ukur lagi tinggi badannya, kita terapkan lagi pada diagramnya dalam kurvanya gitu. Berarti ini buku ini diberikan ke ibu hamil. Yes, ini diberikan pada saat ibu hamil dan dibawa setiap periksa. Lalu setelah melahirkan ini tetap dipakai untuk dibawa ke anaknya, bawa anaknya ke posyandu. Gitu. Jadi setelah melahirkan pun buku ini masih dipakai. Ya, Mbak. Dan di sini sangat lengkap ya, Mbak. Tidak hanya tadi berat badan. Nah, selama ini yang tahu orang-orang atau ibu-ibu semuanya hanya tahu yang diisi adalah berat badannya saja. Berat badan saja, padahal yang banyak sekali di sini yang penting, kayak berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, lingkar kepala gitu. Di sini tadi juga ada bagaimana kemampuan bayi tadi ya. Iya, kemampuan sesuai motorik dengan halus, motorik kasar. Di sini juga ada kayak kemampuan-kemampuan yang harus sesuai sama umurnya. Jadi proses sampai anak atau bayi itu bisa didiagnosis sebagai stunting itu nggak serta-merta gitu ya. Iya, dan itu sudah ada di sini rambu-rambunya ya, Mbak ya. Betul. Sebetulnya. Gitu. Jadi kalau selama ini ibu-ibu kan suka warga masyarakat kita tuh suka ya udahlah nggak apa-apa gitu. Belum bisa ini nggak apa-apa nih, umur segini nanti juga bisa sendiri gitu. Karena padahal itu kalau dibiarkan malah kalau akan berdampak dan bisa jadi itu adalah gejala betul untuk nantinya terjadi stunting. Malah terlambat kan mendiagnosanya, atau harusnya bisa distimulasi lebih dini karena kita terlalu bukan santai, menggampangkan mungkin ya. Kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, orang kita kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang kurang tinggi badannya, misal tinggi badannya nggak sesuai sama umurnya nih Bu, misal bu bidannya bilang begitu nih, warganya bilang gini, nggak apa-apa Bu, kan orang tuanya pendek, pasti begitu kan ya. Padahal bukan masalah tinggi atau pendeknya anak tersebut, padahal ada yang jauh lebih penting yang harus kita deteksi, itu masalah untuk kemampuan IQ-nya nanti ke depannya gitu. Cuman kadang-kadang warga nih, ya udah nggak apa-apa Bu Bidan, pendek juga nggak apa-apa, orang tuanya juga pendek, atau misalnya kurus juga nggak apa-apa Bu Bidan, orang tuanya juga kurus gitu, ya kan? Ini jadi PR kita bersama ya Mbak, untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih lebih peka terhadap hal-hal yang seperti ini sebetulnya. Lebih luas lagi kita memberikan edukasi ke masyarakat, jadi jangan sampai cuman lapisan-lapisan yang atas saja, tapi semua kita mungkin sulit ya kalau semua, cuma setidaknya kita harus maksimal dulu kan, sampai lapisannya paling bawah deh. Kita tahu bahwasannya ayo ibu sama-sama kita memperbaiki gizi dan nutrisi pada anak, karena ini bakal berpengaruh akan beberapa tahun yang akan datang gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, teman-teman di bidan, maksudnya ini ada program khusus untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, atau ketika ibu hamil ini datang periksa Bu? Oh tentunya, kita kan gencar-gencarnya di bersama BKKBN, tur dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten. Kita sama-sama bidan desa itu mengedukasi bahwasannya
ini stunting itu terjadinya kan tidak secara tiba-tiba. Bahwasanya stunting ini terjadinya pada 1000 hari pertama kehidupan. Dari kapan? Mulai dari pertama ini konsepsi atau hamil ibunya. Disitulah menentukan apakah anak tersebut beresiko stunting atau tidak. Jadi kita benerin nutrisinya. Disitulah kita komunikasi. Kita bangun edukasi kepada masyarakat bahwasanya ibu hamil harus makan makanan yang bergizi, bernutrisi, tidak boleh lagi mengikuti mitos-mitos, karena banyak sekali kan mitos-mitos di masyarakat yang mulai katanya ibu hamil nggak boleh makan ikan karena takut gatel, karena amis, padahal ikan itu sangat dibutuhkan untuk asupan nutrisi pada ibu hamil. Proteinnya gitu. tinggi banget gitu kan. Jadi mulai dari situlah peran bidan dari ibu hamil, dari trimester pertama, trimester 2, trimester 3, di mana bidan itu harus memberitahu pada ibu hamil bahwasannya ibu hamil minimal memeriksakan kehamilannya 4 kali pada bidan. Dan minimal 4 kali pada bidan, 2 kali pada dokter. Kalau dulu tidak ada tuh 2 kali pada dokter, sekarang harus minimal 2 kali ke dokter, 4 kali ke bidan selama trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 gitu. Ini gunanya untuk mendeteksi lebih awal. Betul. Gejala-gejala kekurangan gizi, kekurangan nutrisi gitu bahkan sekarang nih Mbak Sinto. Jadi BKKBN beserta bidan desa itu benar-benar menggalakkan pencegahan stunting ini nggak cuman pada 1000 hari pertama kehidupan, tapi 8.000 hari pertama kehidupan. Dari kapan? Dari anak itu remaja. Sudah kita persiapkan. Iya, ternyata setelah kita teliti, kita kaji lebih dalam, oh ternyata lebih jauh lagi nih persiapannya. Harusnya pada saat remaja anak tersebut harus sudah mendapatkan nutrisi yang benar untuk persiapan dia hamil gitu. Jadi bidan memberikan tablet tambah darah pada remaja dalam upaya pencegahan stunting itu tadi. Ya, ini juga yang dilakukan oleh teman-teman bidan untuk menyasar anak-anak di sekolah untuk memberikan tablet tambah darah gitu. Betul. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke stunting, Mbak, sebetulnya faktor penyebab dari stunting ini apa? Sampai kita pun menyasar 8.000 sebelum gitu kan. Malnutrisi. Seperti apa sih, Mbak, sebenarnya? Sebenarnya gini. Dulu kita kenal adanya 4 sehat 5 sempurna. Tidak pernah diberitahu bahwasanya 4 sehat 5 sempurna itu takarannya seberapa. Gak pernah kan? Yang kita tahu 4 sehat 5 sempurna adalah yang penting ada nasi, ada sayur, ada buah, dan ada lauk pauk, harus ada susu gitu, ya kan? Tapi tidak pernah tahu takarannya seberapa. Jadi ada orang yang makan nasinya banyak banget, terus sayurnya sedikit, lauknya sedikit, yang penting kenyang. Nah, ini orang Indonesia, hampir seluruh Indonesia bahwasanya makan itu harus kenyang. Iya. Yang penting kenyang. Pakai nasi. Betul. Padahal itu sama-sama karbo ya kan? Iya. Banyak yang nggak tahu. Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada lagi. Digantinya dengan makan dengan nutrisi yang cukup, gizi seimbang. Atau sekarang ini digalakannya isi piringku. Sebenarnya udah lama sih isi piringku ini aku bawa sih ya. Banyak sekali informasi yang kita terima nih. Ini ada kerjasama juga nih antara BKKBN ya nggak sih? Iya. Germas isi piringku. Jadi di sini kita diedukasi bahwasannya dalam satu piring kita bagi ada makanan pokok, ada sayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan di sini lebih jelas takarannya. Nasinya seberapa? Iya, dan makanan pokok nggak cuma nasi, kita kasih tahu bahwasannya mie itu termasuk makanan pokok, ubi, pengganti nasi, maksudnya umbi-umbian. Jadi kalau sudah makan umbi-umbian, ya sudah berarti nggak usah makan nasi, tapi dilengkapi dengan sayuran, buah-buahan, lauk pauk gitu. Jadi supaya tidak berlebihan juga. Karena kita tadi nggak tahu takaran, akhirnya banyak juga obesitas. Jadi yang berbahaya itu nggak cuman kurus banget, kelebihan berat badan juga bahaya. Gitu. Karena fenomenanya juga Mbak, anak-anak remaja sekarang tuh banyak banget yang diet, tapi tidak sesuai dengan porsinya. Iya. Jadi nahan lapar. Pada akhirnya kan jadi kekurangan nutrisi gitu loh. Dan akhirnya apa Mbak? IQ-nya menurun pastinya, dan kurang pastinya IQ-nya. Akhirnya apa? Body oke, tapi nggak ada, kosong gitu ya. Nggak sih? Dan belum tentu juga Mbak sebetulnya. Kadang tuh mereka
diet dengan tidak makan pagi, siang, sore itu nggak makan, yang terjadi tuh bukannya menjadi bagus gitu, bukan menjadi ideal bentuk badannya, tapi malah kurus gitu, kekurusan gitu. Iya ya bukan bahaya kurusnya, sebenarnya lebih bahaya lagi asupan nutrisinya. Jadi tidak terpenuhi. Iya, remaja itu kan proses belajar, berpikir itu kan menguras energi. Kalau udah nutrisinya kurang, untuk berkembang kurang, jadinya kan kacau ya. Makanya kita sama-sama berperan, bergandengan tangan, kita sama-sama promosi nih soal gizi seimbang, gizi yang baik dan benar untuk semuanya seperti apa sih gitu. Dan banyak yang nggak tahu juga tablet tambah darah itu untuk apa. Memangnya saya kekurangan darah gitu. Padahal nggak cuman untuk menaikkan darah. Tablet tambah darah itu sebagai suplemen nutrisi pelengkap. Jadi yang dibilang tadi Mbak Sinto, remaja itu kan makannya suka amburadul ya, karena pengennya yang cepat aja. Iya, jajan senengnya, enak yang enak, apa yang lebih banyak dikonsumsi seblak misalnya. Ya kan? Kalau sekali-sekali nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa, cuman yang salah adalah kalau keterusan setiap hari. Keterusan dan tidak ada keseimbangannya. Jadi seimbang untuk memenuhi nutrisinya, makanya kita konsumsi tablet tambah darah gitu. Cara konsumsinya cuma 1 minggu 1 tablet aja. Cukup gitu ya. Udah cukup. Jadi itu sudah membantu penutrisian di dalam tubuh gitu. Betul. Ya? Jadi kalau misalnya remaja sampai nggak mau mengkonsumsi tablet tambah darah cuma seminggu 1 kali, itu kebangetan ya nggak sih? Parah gitu. Nah ini kalau kita ini kayaknya upaya pencegahan kita tuh sudah apa ya, sudah semaksimal mungkin ya Mbak ya. Iya. Dari promosi, dari edukasi, pendekatan. Ini sudah maksimal banget gitu ya. Jadi kita berharapnya nanti angka stunting ini semakin turun gitu. Betul, semakin banyak turunnya ya Mbak. Nah kalau kita balik lagi ke peranan bidan, teman-teman bidan desa ini sebetulnya seperti apa sih Mbak sekarang ini? Mungkin program-program yang sedang dilakukan selain penambahan tablet darah untuk remaja ya, lebih lagi menggalakkan ke ibu hamil, lebih melakukan pendekatan, karena yang memang apa bahasanya golden age-nya itu masa-masa pentingnya kan pada ibu hamil dan balita nih. Jadi ya lebih mengejar ke situ lagi gitu. Ibu hamil dilakukan edukasi terus, dilakukan pendampingan, karena kan bidan desa juga kan masuk dalam kader pendampingan keluarga yang dirancang dan dilaksanakan oleh BKKBN. Gitu. Dan kalau ini kalau ngomongin BKKBN ini sekarang selain stunting, karena ini upaya yang jauh nyata, gitu ya Mbak, nyata dan jauh. Ini kita juga setiap 5 tahun sekali itu melakukan pendataan keluarga. Terakhir kita 2021 Mbak melakukan pendataan keluarga, dan sekarang ini teman-teman sedang sibuk dalam pemutakhiran pendataan keluarga 2022. Nah kalau Mbak Dewi nih melihat pemutakhiran pendataan keluarga 2022 yang saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui BKKBN sebagai bidan desa, seperti apa sih pandangannya? Ya bagus ya oke. Maksudnya itu memang kita tugasnya seperti itu ya. Sangat-sangat diuntungkan juga sebenarnya bidan desa itu bekerja sama dengan BKKBN, karena dengan melalui pemutakhiran itu akhirnya kan kita mau nggak mau kan, dengan yang tadinya malas-malas untuk turun langsung ke warga, akhirnya turun ke warga, akhirnya melakukan pendekatan, terus terjadi komunikasi, terjadi edukasi. Di situ banyak keuntungannya. Akhirnya yang tadinya kita nggak tahu ada keluarga yang harus kita dampingi, dengan adanya pemutakhiran akhirnya kita tahu, oh di sini loh rumahnya, oh bapak ini loh keluarganya yang butuh pendampingan gitu. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Iya, karena informasi dalam pemutakhiran pendataan keluarga ini sangat lengkap dan terupdate gitu. Jadi memang pemutakhiran ini ditujukan untuk mengupdate informasi terkait keluarga, kesehatan keluarga. Iya. Nah kalau teman-teman bidan sendiri pada saat pemutakhiran kemarin ini terlibat langsung dalam pendataan atau seperti apa Mbak? Ikut terjun langsung, mendampingi, kan ada kader ya, atau bilangnya apa, enumerator juga ya. Jadi kan dibekali kuesioner. Di dalam kuesioner itu semuanya nggak
semuanya dimengerti sama warga. Jadi ada beberapa karena bahasa-bahasanya ya. ada bahasa-bahasa medis, bahasa kesehatan. Jadi bidan desa mendampingi untuk membantu menjelaskan, ada yang kurang jelas kita bantu menjelaskan. Sebagai penengah gitu. antara pendata dan yang didata Dan gitu sebagai media juga nih. Media kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan sumber informasi langsung gitu ya. Ditambah juga ini bidan desa pasti bonding dengan masyarakat lebih dekat karena jadi, sudah di sana lama. Kalau gitu kan. sama orang yang nggak dikenal kan mungkin masyarakat jadi lebih agak ragu atau diberi jawabannya kurang tepat mungkin ya, karena kalau sudah sama yang dikenal mungkin akan jawab lebih tepat, lebih real dengan ya, kondisinya. bener, Jadi gitu. informasi yang kita terima pun lebih akurat. Gitu. Nah, terus teman-teman di bidan ini memanfaatkan pemutahiran yang sudah kita lakukan ini seperti apa, Mbak, pemanfaatannya? Oh, tentu saja memanfaatkan. Akhirnya kan tidak berulang-ulang kali untuk mendata ya. Jadi sekali jalan langsung dapat beberapa data. Kalaupun contoh misalnya ada dari dinas kesehatan yang membutuhkan catatan itu atau data tersebut, kita udah punya nih karena udah duluan sudah nih, pernah melakukan, sudah gitu. pernah duluan nih, BKKBN udah jalan duluan. Akhirnya kan untung bagi kita nggak jalan 2 kali. Iya. Gitu. Karena informasinya juga sangat lengkap, itu pasti membantu teman-teman bidan dalam upaya-upaya preventif tadi bisa dilihat dari data-data tersebut. Iya. Untuk menyasar mungkin keluarga dengan balita, keluarga dengan resiko memiliki keluarga yang stunting, itu bisa dimanfaatkan iya. gitu ya, Mbak. Nah, ini gimana sih, Mbak, pesan-pesannya nih untuk teman-teman rekan-rekan sesama bidan? Apa ya pesan-pesannya? Tentu saja sebenarnya untuk teman-teman bidan desa yang lain banyak yang jauh lebih baik, banyak yang melakukan lebih maksimal pasti. Cuman aku di sini karena yang berkesempatan bertemu dengan Mbak Sinto, jadi aku pengen berpesan sama teman-teman untuk terus semangat, berupaya untuk tidak baperan. Karena kenapa? Kita itu kan bidan itu perempuan semua, dan otomatis baperan deh kalau misalnya udah ketemu sama macam-macam warganya dengan berbagai macam karakter. Ya tanggapan mereka terhadap kita, otomatis kadang-kadang kita capek gitu kan kalau kita baper. Jadi berpesannya enjoy aja, berusaha melakukan yang terbaik tapi sebisa kita, jangan terlalu memaksa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi amal, dan amal jariyah tentunya yang akan mengalir terus untuk kita sampai di akhirat nanti. Amin. Karena sebetulnya itu sudah komitmen kita dari awal kan, kita memilih profesi ini. Yes. Tentunya kita harus berkomitmen dan ya menjalankan apa pilihan kita secara bertanggung jawab gitu. Dan tadi kalau disinggung kalau misalnya kita mulai capek, mungkin ini sedikit tipsnya, kita harus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi sesama rekan. Betul. Jadi kalau misalnya sudah mulai lelah, ya harus berkolaborasi dengan temannya. Jadi bisa saling membantu. Betul banget. Jadi gitu. Saling support ya. Nggak ada lagi kalau bilangnya Superman itu kan kerja sendiri ya. Nah, jadi kita harus jadi super tim, jadi punya tim, jadi saling support. Mungkin sama bidan desa tetangga sebelah kita bisa saling nemenin, ganti-gantian. Itu bisa jadi solusi juga sih. Gitu. Ya. Intinya adalah bekerja sama. Karena kita tidak pernah bisa untuk bekerja sendiri. Yes. Mbak Dewi, kita udah ngobrol panjang lebar, tapi satu lagi deh. Boleh. Gimana pesannya buat pemerintah nih? Terkait pemutahiran pendataan keluarga yang sudah kita lakukan pastinya. Ya mudah-mudahan apa yang kita data betul-betul akurat, bermanfaat, dan pada akhirnya akan ada upaya tindak lanjut nih dari pemerintah, bahwasanya mana yang harus melakukan menerima tindak lanjut lebih, ya tolong ditindak lanjut lebih. Atau kayak misalnya ada warga yang harus mendapat bantuan apa, ya segeralah. Karena warga seneng banget kalau dapat bantuan. Tapi itu beneran loh, warga itu kalau kita datang belum apa-apa udah, Bu, mau dapat bantuan apa nih gitu. Ini sebetulnya tidak hanya warga, tapi saya juga. Oh ya. Iya. Jadi memang ya, semoga itu menjadi harapan kita bersama sebetulnya, Mbak Dewi. Jadi memang pendataan ini kita lakukan supaya perencanaan dan perumusan kebijakan ke depannya bisa lebih tepat. Betul sekali, lebih tepat, lebih akurat.
Lebih apa lagi lebih nih? bermanfaat Lebih tentunya bermanfaat. ya. Oke Mbak Dewi, terima kasih banyak Sama-sama, sudah menyempatkan Mbak hadir di Sinto. Discuss Room kita. Semoga nanti bisa bertemu lagi Boleh lanjut lagi nggak nih lebih panjang? dengan topik yang lebih seru lagi pastinya, yes. dan lebih bermanfaat. Nah Sobat Keren, sudah berakhir podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama Mbak Dewi tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram kita @bkkbn Lampung. Dan pastinya juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita @bkkbn Lampung. See you on the next video. Salam BKKBN, berencana itu keren. Hidup